Selamat sore teman-teman, dan salam kenal dari saya. Bagi yang pertama kali melihat atau menonton channel saya ini. Di sore hari ini, saya kembali untuk sharing atau berbagi tentang penggunaan e-learning Moodle. Nah, untuk kali ini saya sharing tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas dan mengerjakan PH online di Moodle. Oh ya, kembali saya di sini memposisikan diri saya sebagai siswa di SMPK Penabur Kota Wisata. Nah, bagaimana caranya? Silakan kalian simak dan kalian pelajari ya. Oke, yuk kita mulai. Pertama, kalian masuk ke alamat Moodle kita ini, e-learning.bpk Jakarta, ya. Lalu kalau sudah, kalian klik Google. Nah, di sini saya menggunakan akun salah satu murid yang tadi saya bilang. Oke, lalu saya diminta untuk memasukkan password-nya. Berarti saya harus login dulu. Eee, login apa namanya, eee, akun Gmail-nya atau akun email, ya. Saya coba login. Oke, saya sudah masuk nih. Ya, hari ini saya sesuai dengan yang tadi saya bilang di awal, kita akan belajar bagaimana cara untuk memasukkan tugas atau mengikuti ulangan PH. Oke, saya ambil contoh di mata pelajaran saya sendiri, pelajaran informatika. Kita klik informatika. Nah, kalau kalian lihat di sini, sudah ada 3. Oh iya, sebelumnya di bagian ini saya sudah tidak menjelaskan lagi ya. Untuk apa ini di bagian awal-awal ini kalian bisa tonton di video sebelumnya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke pelajaran informatika, ini. Di sini saya, ya, selaku guru informatika telah memberikan tugas dan PH untuk anak-anak yang mengambil mata pelajaran informatika. Nah, siswa di sini atas nama Samuel, dia akan mengumpulkan tugas dan mengerjakan PH-nya. Ini sebagai buat contoh ya. Oke, lalu bagaimana tugas? Kalau tugas berarti artinya saya sebagai murid, saya tinggal mengupload tugas saya. Caranya ini, gambarnya seperti ini, saya klik tugas. Oke, lihat di sini. Di sini saya belum no attempt, not grade di sini ya. Pokoknya belum semuanya. Oke. Nah, bagaimana cara ngumpulinnya? Kalian bisa lihat add submission. Nah, add submission, lalu pilih ini dia, perhatikan add, lalu pilih ini, telusuri. Nah, di mana disimpan tugasnya? Oke, anggaplah ini tugas saya ya. Inilah anggaplah tugas saya. Saya klik open. Jadi saya anggap tugasnya saya foto. Jadi tugas saya itu dalam bentuk foto ya, bukan Word tapi foto, JPEG dalam bentuk gambar. Oke, kalau sudah, ini tugas saya sudah terpasang apa namanya, terupload, baru di sini saya upload tugasnya. Oke, ini dia tugas saya, gambar, tugas gambar. Kalau sudah, klik save change. Oke. Nah,
Kalau kalian perhatikan Moodle kalian, ada apa namanya, ada perbedaan. Yang pertama, di sini ada notifikasi. Kita lihat nih, you have submit your sign in submission for tugas 1. Artinya kamu telah mengumpulkan tugas. Itu, notifikasinya. Lalu kalau kita lihat lagi ke bawah, nah lihat di sini submission status berubah. Yang tadinya none jadi submit for grading. Nah, lalu kapan kalian mengumpulkannya? Nih, saya mengumpulkan tanggal 21 Juli jam 5:05 sore. Ini tugas saya. Nah, jadi secara tidak langsung ini adalah sebagai bukti saya kalau saya telah mengumpulkan tugas. Mulai dari tanggal, bulan, tahun, jam sampai menit semuanya terrecord di sini, di bagian ini. Di bagian ini semua, ya. Dan ini adalah tugas saya. Lihat sama, yang bagian atas sama dan bagian bawahnya sama. Nah, seandainya tugas kalian salah atau pengen diedit, kalian pilih edit submission lagi. Kalau kalian ingin menghapus tugas ini, maka kalian remove submission lalu isi lagi tugas barunya. Nah, ketika kalian mengisi tugas baru pun, nanti di sini akan ada perubahan lagi. Nanti akan ada perubahan lagi. Ya. Nah, kalau sudah, maka kalau kita balik lagi, tugas 1 saya sudah kecentang. Artinya saya sudah selesai. Oke, berikutnya saya ingin mengerjakan PH. PH ini dia contohnya. Lihat di sini PH saya adalah tanggal 21 Juli jam 5 sore hingga jam 6 sore. Kalau sudah, saya pilih attempt quiz. Oke, nah ini dia saya bikin 2 contoh saja ya. Lihat, waktu adalah di sebelah sini nih. Waktu pengerjaan saya adalah tinggal 52 menit lagi. Karena tadi gurunya mengset dari jam 5 sampai jam 6. Oke, karena saya terlambat masuk, anggaplah saya terlambat masuk atau saya terlambat login, maka otomatis waktu saya telah hilang. Waktu saya telah hilang beberapa menit. Maka saya akan langsung lanjut ke 52 di menit berikutnya. Menit yang tersisa maksud saya. Ini jadi sisa menit saya itu ada 52 menit lagi. Nah, kalau sudah, ini kita lihat ke bawah, ini bisa kalian klik ini biar dia seperti itu. Ini kalian scroll lagi sedikit, lalu kalian lihat nih. Nah, di sini kalian tinggal hanya memilih saja. Misal, berikut ini cara yang bukan termasuk dalam macam-macam jaringan. Misalnya ya, misal saya jawab D. Dah, kalau sudah saya next page atau pilih ini pun bisa dua-duanya. Ini bisa, next page pun bisa. Ya, lalu pengertian dari jaringan komputer adalah, nah pengertian dari jaringan komputer. Misal yang ini. Saya pilih lagi ini. Oke, anggap waktunya sudah mau habis. Ini kita nggak lihat ini ya. Kita anggap sudah mau selesai. Tinggal beberapa menit lagi, tinggal 2 atau 3 menit lagi ulangan selesai. Maka yang harus saya lakukan adalah saya harus segera memfinish attempt soal saya. Maka saya klik finish attempt. Oke. Nah, di sini saya kembali diingatkan. Ada pilih yakin atau tidak atau mau kembali. Nah, kalau saya ragu-ragu saya bisa kembali. Tapi kalau saya yakin, saya udah yakin nih. Maka saya pilih submit and all finish. Submit all and finish. Oke, jawaban saya sudah terrecord. Lihat di sini. Saya mengikuti PH jam 5, startnya jam 5:07, selesainya jam 5:09. Ini dia durasi pengerjaan PH saya. Nah, lagi-lagi di sini apa yang kalian kerjakan semuanya terrecord. Jadi, "Sir, kalau nanti mati lampu bagaimana?" Jangan takut, jawaban kalian tetap akan kesimpan di server. Ya, selama prinsipnya cuma satu, selama kalian tidak klik finish attempt, jawaban kalian masih terrecord di server. Selama kalian tidak, sekali lagi saya bilang ya, selama kalian tidak mengklik finish attempt,
atau waktunya belum habis, maka jawaban kalian masih ke-save. Kalau tiba-tiba mati lampu, laptop kalian rusak, kalian masih bisa menyambung dengan perangkat yang lain, mengerjakan dengan perangkat yang lain, lalu melanjutkan lagi, jawaban kalian ke-record. Nah, kira-kira, hari ini saya mau berbagi tentang 2 materi itu, yaitu tentang bagaimana mengumpulkan tugas, lalu yang kedua, bagaimana mengerjakan soal PH di Moodle. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Saya harap video saya membantu untuk kalian belajar ke depannya, dan silakan kalian pelajari, video ini agar kita sama-sama semakin tahu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan salam sehat selalu untuk kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.